Selama 2 dekade terakhir, jumlah kejahatan kekerasan di Amerika Serikat telah menurun drastis. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah semua kota di Amerika Serikat benar-benar aman? Jawabannya, tidak. Hal yang mengejutkan bahkan St. Louis di Missouri, kota yang dikenal punya hubungan kuat dengan musik blues, warisan olahraga dan kuliner yang terkenal di dunia, nyatanya adalah kota paling berbahaya untuk ditinggali. Dan bukan cuma St. Louis, menurut data statistik FBI, ada banyak kota di Amerika Serikat yang bisa dibilang buruk untuk ditinggali. Kota yang mungkin bisa dibilang tingkat kejahatannya paling tinggi adalah Baltimore, melampaui rata-rata nasional. Ini adalah kota terbesar di negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Kamu mungkin banyak mengenal Baltimore ini dari serial drama televisi The Wire yang menceritakan tentang aktivitas kriminalnya. Nah, realitasnya tidak jauh berbeda dengan versi televisinya. Baltimore menghabiskan dana per kapita terbesar dibandingkan kota besar lain di Amerika Serikat untuk kepolisian. Tapi pada kenyataannya, kejahatan di sini meningkat sebanyak 79% di beberapa lingkungan kota. Seperti di bagian Baltimore Barat Fairfield, di mana sekitar 80%-nya berupa kekerasan senjata. Ada puluhan kasus yang belum ditangani di Maryland. Bahkan, ada yang sudah sampai 50 tahun belum terpecahkan. Kalau kita bicara akarnya, kekerasan mulai meningkat pada 2015 setelah kematian Freddie Gray yang memicu kerusuhan dan gelombang kejahatan. Tapi sebenarnya, faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran berperan penting dalam masalah kejahatan di Baltimore. Kota yang juga masuk dalam kategori paling berbahaya di Amerika Serikat adalah St. Louis di Missouri, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kejahatannya mencapai 7.847 per 100.000 orang, yang artinya penduduk kota punya peluang kira-kira 1:50 jadi korban kejahatan kekerasan. Selama bertahun-tahun, kasus pembunuhan di St. Louis melonjak. Bahkan sekitar 1.000 kasus pembunuhan masih belum terpecahkan, yang menjadikan kota ini salah satu kota paling mematikan di Missouri. Selain masalah kesenjangan ekonomi yang membuat penduduk putus asa dan jadi lebih rentan terhadap tindakan kejahatan, peredaran narkoba jadi masalah yang signifikan di St. Louis dengan geng-geng yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang berdampak pada keamanan kota secara keseluruhan. Maraknya penggunaan senjata api dan terbatasnya tindakan pengendalian senjata api juga berkontribusi terhadap tingkat kejahatan secara keseluruhan di St. Louis. Kota ini juga menduduki peringkat teratas untuk tingkat kejahatannya. Detroit dulunya adalah kota industri yang berkembang pesat, terkenal dengan hasil produksi otomotifnya, arsitektur bersejarah, dan rekaman Motown. Namun, ketika produsen mobil Amerika Serikat mulai kalah bersaing dengan impor pada tahun 1970-an dan 1980-an, industri tersebut merosot dan Detroit menjadi yang paling terpukul. Jumlah penduduk kota ini pun drastis hingga 63% antara tahun 1950 dan 2015. Akibat PHK massal dan meningkatnya kemiskinan, angka kejahatan kekerasan juga ikut meningkat. Masalah juga terkait dengan tingginya tingkat ketimpangan pendapatan. Dari sekitar 620.000 lebih populasi Detroit, ada sekitar 6.348 kejahatan per 100.000 penduduk, yang berarti peluang jadi korban kejahatan kekerasan itu adalah 1:44. Lingkungan paling berbahaya di Detroit adalah Franklin Park, Foxhorn, Warrendale, Von Steuben, dan Greensboro. Kota yang terkenal dengan sejarah musiknya yang kaya dan budayanya yang dinamis ternyata juga punya reputasi sebagai salah satu kota paling kejam di Amerika Serikat, di mana angka kejahatan cenderung bersifat siklus. Rata-rata, Memphis punya 1.764 kejahatan terjadi per 100.000 orang. Peluang penduduk menjadi korban kejahatan bahkan 1:40. Dan parahnya, sudah ada lebih dari 1.000 kasus selama pembunuhan dan penghilangan paksa di kota ini. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, tingkat kejahatan di Memphis jauh melampaui itu. Beberapa lingkungan paling berbahaya di Memphis adalah Downtown, Parkway Village, Oak Haven. Apa penyebabnya?
Pakar dan kriminolog setempat menyebut perekrutan geng sebagai salah satu kemungkinan penyebab meningkatnya kejahatan di Memphis. Sementara pengurangan dana federal untuk Departemen Kepolisian terus terjadi. Little Rock, Arkansas, dianggap berbahaya karena tingkat kejahatannya yang tinggi. Tingkat kejahatan kekerasan sangat tinggi, 1.833 kejahatan per 100.000 penduduk, yang hampir 400% lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Angka ini terus meningkat hingga 52% selama 2 dekade terakhir. Pemerintah Arkansas bahkan disebut membutuhkan tambahan kapasitas penjara karena para tahanan berdesak-desakan di dalam penjara. Ada banyak kasus kekerasan, terutama dengan menggunakan senjata. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2017, di mana sekitar 28 orang dilaporkan terluka dalam insiden penembakan di sebuah gerakan konser di klub malam. Alasan mengapa ada begitu banyak kasus kejahatan di kota ini, karena statusnya sebagai salah satu negara bagian termiskin. Kesenjangan ekonomi selalu jadi faktor yang berhubungan dengan kejahatan dan tindak pidana kekerasan. Meski statistiknya cenderung menurun beberapa tahun ini, angkanya tetap terbilang tinggi, terutama angka pembunuhannya. Dalam 1 dekade, angka pembunuhan di Birmingham mengalami kenaikan sampai 3 kali lipat. Masalah kejahatan di kota ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Birmingham memiliki angka kemiskinan sebesar 27,8% dan angka pengangguran sebesar 6,1%. Keduanya jauh di atas rata-rata nasional. Kota besar ini berjuang melawan kesenjangan ekonomi yang berkontribusi terhadap tingkat kejahatan. Sebagai salah satu kota paling berbahaya, otoritas Birmingham secara aktif terlibat dalam upaya masyarakat dan kepolisian strategis untuk memerangi akar penyebab kekerasan dan meningkatkan keselamatan bagi semua warga. Kota ini terletak di tepi Danau Erie di timur Laut Ohio dan merupakan pelabuhan utama di Selat St. Lawrence yang mengandalkan industri berat dan perdagangan untuk kemakmuran ekonomi. Meskipun Cleveland menawarkan komunitas yang dinamis dan peluang ekonomi, statistik kejahatan, terutama di wilayah perkotaan tertentu, dan cenderung lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Angka kejahatan di Cleveland adalah 5.931 insiden per 100.000 penduduk. Yang jadi masalah di kota ini adalah masalah pembunuhan. Di saat kota-kota besar di Amerika Serikat mengalami penurunan kasus pembunuhan, tidak dengan Cleveland, angka kejahatan meningkat dengan 39,9 pembunuhan per 100.000 penduduk, di mana sekitar 80% terkait dengan senjata api. Lingkungan paling berbahaya di Cleveland adalah St. Clair Superior, Industrial Valley, dan North Broadway. Kota pelabuhan Stockton mungkin merupakan salah satu kota yang paling tidak dikenal dalam daftar. Kota ini memiliki populasi yang relatif kecil, sekitar 320.000 jiwa. Tapi ini adalah salah satu kota dengan tingkat kejahatan yang tinggi, terutama sekitar tahun 2012. Mengapa demikian? Nah, sejarahnya, kota ini bangkrut pada saat itu, terutama karena krisis keuangan dunia tahun 2008 yang menyebabkan penurunan nilai properti secara drastis dan tingginya angka pengangguran. Hal ini pada gilirannya menyebabkan meningkatnya angka kejahatan di Stockton. Dan sekarang, tingkat kejahatannya mencapai 4.259 per 100.000 orang. Angka ini memang terlihat relatif kecil, tapi jika dibandingkan dengan populasi di Stockton, peluang seseorang jadi korban kekerasan sangat tinggi, 1:79. Paling tinggi dari kota manapun di Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif seperti pajak tambahan untuk mendanai kepolisian dan program anti-geng telah dilaksanakan untuk membantu mengurangi kejahatan berat dan membuat jalanan lebih aman. Dan hasilnya efektif menurunkan angka kejahatan di Stockton. Kansas City juga mendapat perhatian karena tingkat kejahatan yang meningkat dan jadi penyebab kekhawatiran bagi penduduk dan lembaga penegak hukum sama dengan St. Louis. Angka kejahatannya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sebagian besar tindak kejahatan di kota ini meningkat dengan tingkat pembunuhan yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan jalanan, peredaran narkoba,
dan aktivitas geng juga merupakan masalah penting dalam keamanan kota secara keseluruhan. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran berperan penting dalam masalah kejahatan di Kansas City. Kota ini memiliki tingkat kemiskinan sebesar 16,1% dan tingkat pengangguran sebesar 3,9%. Kesenjangan inilah yang berkontribusi terhadap kegiatan kriminal. Nah, untuk menanggulangi hal ini, Departemen Kepolisian Kansas City bekerja sama dengan organisasi masyarakat lainnya untuk membantu menerapkan strategi di seluruh kota, guna mengurangi kejahatan dan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, serta mengatasi berbagai masalah kesehatan mental yang dapat memicu kekerasan. Kota ini penuh dengan budaya dan sejarah, serta menjadi salah satu kota terhijau di Amerika Serikat. Sayangnya, tingkat kejahatan kekerasan di Albuquerque juga tergolong tinggi. Albuquerque memiliki tingkat kejahatan 6.356 per 100.000 orang, sehingga jadi kota yang kurang aman untuk ditinggali dibandingkan kota-kota lain dengan populasi yang sama. Untuk memerangi angka kejahatan yang tinggi ini, lebih banyak dana telah disediakan bagi penegak hukum setempat untuk berinvestasi dalam hal teknologi. Pengawasan video dengan pemetaan langsung dan aplikasi yang menggunakan teknologi pengenalan suara tembakan semuanya membantu untuk mengidentifikasi kejahatan saat terjadi dan membantu polisi mengurangi kejahatan.